Ya, selamat pagi saudara. Liputan 6 pagi kembali ke hadapan Anda dan kita sudah memasuki bagian ketiga ini. Masih ada informasi yaitu saudara, polisi terus menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di panti asuhan Samuel's Home. Polisi kini telah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diambil rumah panti asuhan sebelumnya. Polisi juga menjadwalkan akan memanggil Samuel dan istrinya pada Senin depan untuk diperiksa. Sementara itu Dinas Sosial Banten menyatakan panti asuhan The Samuel's Home ini menyalahi aturan karena tidak melaporkan kegiatan mereka di lokasi yang baru. Sejumlah barang bukti terkait adanya dugaan kekerasan terhadap anak-anak di panti asuhan Samuel's Home sudah dikumpulkan oleh polisi. Barang bukti ini diambil dari rumah di Jalan Kelapa Gading Barat, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, yang sebelumnya digunakan untuk rumah panti asuhan Samuel's Home. Barang bukti yang dikumpulkan diantaranya sapu ijuk, selang, pecahan keramik, dan sebatang kayu yang berdasarkan keterangan dari para saksi telah digunakan untuk penganiayaan. Pemeriksaan sementara dari saksi yang kita ambil keterangannya, itu selang itu digunakan untuk memukul. Tapi tentunya kan kita nanti lihat dari hasil visum. Dari hasil visum yang kita dapatkan nanti apakah keterangan saksi itu betul-betul mendukung bahwa alat ini digunakan. Kini bangunan lama panti asuhan tersebut telah disegel dengan garis polisi. Namun, polisi masih belum bisa menjadikan Samuel sebagai tersangka karena masih menunggu hasil visum. Polisi sendiri sudah menjadwalkan akan memanggil Samuel Watulingas dan istrinya hari Senin mendatang untuk diperiksa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Banten, Nandi Mulya, saat menerima kunjungan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menyatakan bahwa panti asuhan Samuel's Home saat ini memang tidak terdaftar atau mendapat izin dari pihak Dinas Sosial setempat. Pada saat dia berpindah lokasi yang semula di kota Tangerang, dia berpindah-pindah, sekarang pindah ke Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kecamatan Kelapa II, itu tidak terdaftar dan izin dari Kabupaten Tangerang. Itu saya kira itu harus ditutup gitu, kalau tidak ada izin. Tidak layak lah kalau sudah tidak ada izin lalu kita membiarkan orang diasuh, itu berarti tidak akan ada pengasuhan yang baik. Kuasa hukum Samuel sebenarnya telah mengaku bahwa mereka memang belum mengurus izin di tempat yang baru. Namun di tempat lama, mereka sudah mendaftarkan kepada Dinas Sosial Kota Tangerang sejak tahun 2001. Tim Liputan 6 melaporkan dari Tangerang dan Serang, Banten. Saudara, Mutiara Boru Simanjuntak, majikan para pembantu rumah tangga yang diduga disekap, akhirnya angkat bicara. Ia membantah tudingan yang menyebut ia telah menyekap dan memperlakukan para pembantunya dengan kasar. Dan selain itu, ia juga menyatakan siap menjalani pemeriksaan lanjutan oleh polisi serta mengikuti seluruh proses hukum. Ditemui di sebuah peternakan ikan miliknya di kawasan Curug Nangka, Desa Sinarwangi, Bogor, Mutiara Boru Simanjuntak, tersangka kasus dugaan penyekapan dan tindak kekerasan belasan pembantu, akhirnya angkat bicara. Istri Brigjen Purnawirawan M. Situmorang ini dengan tegas membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Mereka selalu ketawa, senang, mengatakan saya baik. Tapi mereka sama mereka itu baku hantam, Mas. Terlebih ada salah satu yang namanya si Kade ya, Mas, yang bisu itu bahan keroyokan mereka, Mas. Ya, kesalahan besar saya itu adalah menerima orang-orang yang seperti itu ya, Mas ya. Jadi saya sebenarnya untuk meluruskan mereka, menjadikan orang baik, sekarang saya yang dibalas, gitu, Mas. Namun pernyataan berbeda datang dari para pembantunya. Waktu itu saya pernah ditampar sekali. Waktu saya mau minta pulang kepada beliau, 2 hari baru saya kerja, terus saya ditampar, terus saya ditarik, sempat juga saya didorong sampai terjatuh. Mbak pernah disiksa? Pernah. Seperti apa, Pak? Ditampar, dijambak, dicubit, ditendang, ya seperti itulah. Sampai ada yang bekas-bekasnya sampai sekarang? Bekas lukanya? Ini. Terus saya merokok, ketahuan sama teman saya, dilaporin sama ibu, sampai saya diteriakin suruh ke bawah. Terus saya waktu ke bawah itu digampar sama ibu sambil dipukul sama tongkat. Menanggapi upah pembantu rumah tangganya, Mutiara Boru Simanjuntak menyatakan sejak awal sudah disepakati upah baru akan dibayarkan saat mereka akan pulang kampung atau berhenti. Ini juga untuk menghindari agar uang tetap utuh saat dibutuhkan. Sedang untuk kebutuhan sehari-hari tetap ia berikan.
Sementara itu, terkait penetapannya sebagai tersangka, Mutiara menyatakan ia siap mengikuti seluruh proses hukum dengan baik, termasuk pemeriksaan lanjutan oleh polisi. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Saudara, jelang pemilu legislatif, Partai Amanat Nasional PAN menghimbau para kadernya untuk bekerja nyata. Ini Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yakin PAN akan lolos syarat ambang batas parlemen. Dirinya berharap ada kerjasama dari masyarakat untuk menghindari golput. Kepada kadernya, Hatta Rajasa mengimbau agar mereka tidak hanya bekerja jelang pemilu saja, namun juga diharapkan bekerja lebih keras lagi bila terpilih nanti. Dalam gelar pertemuan guna memantapkan para kader jelang pemilu legislatif dan Pilpres 2014 ini, Hatta optimis dapat meraih kursi legislatif melebihi batas untuk bisa mengusung calon dalam pemilihan presiden. Dalam imbauannya, Hatta juga memberikan strategi khusus jelang pemilu legislatif. Dirinya berharap kader dapat memberikan kerja nyata, tidak sekedar mengumbar janji. Ya, saudara, ini simulasi pengamanan pemilu di Padang, Sumatera Barat diwarnai insiden kecil. Ya, Kapolda Sumatera Barat Brigjen Nur Ali beserta anggota KPU dan undangan lainnya terkena gas air mata saat atraksi unjuk rasa yang diperagakan. Simulasi pengamanan pemilu yang diselenggarakan pada Kamis siang melibatkan 1.000 lebih anggota di jajaran kepolisian Sumatera Barat. Dalam simulasi ini diperagakan cara pengamanan dan mengantisipasi berbagai kendala yang diprediksi akan terjadi selama Pesta Demokrasi Pemilu 2014. Dan dalam atraksi ini polisi memperagakan menghadapi demo yang berlangsung bentrok akibat ketidakpuasan massa terhadap hasil pemilu. Dengan berbagai cara seperti menembakkan water cannon, mengerahkan anjing pelacak, hingga mengerahkan penembak jitu mengatasi demonstrasi massa yang anarkis. Namun saat gas air mata dilepaskan tim gegana, angin justru berhembus ke arah tribun kehormatan. Akibatnya sejumlah tamu kehormatan termasuk Kapolda Sumatera Barat Brigjen Polisi Nur Ali harus membasuh wajahnya untuk menghilangkan pengaruh dari gas air mata. Kepada Bapak dulu Pak, selanjutnya Bapak Andres, kalian ada di punggung.